wahid. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqallul haidi utawi luwih setitike haid. Yaumun iku sedina, walailatun lan sewengi, satu hari satu malam. Wa ghalibuhu dene utawi kelumrahane keumumane haid iku situn iku 6 au sab'un utawa pitung dina pitung bengi. Wa aksaruhu dene utawi luwih akeh-akehe haid iku khamsata asyara iku ana 15 yauman apane dinane. Jadi sedikit-sedikitnya haid itu adalah satu hari satu malam. Keumumannya itu adalah antara 6 hari sampai 7 hari. Dan yang paling banyak atau yang paling panjang durasinya itu adalah selama 15 hari. Aqallul haidi utawi luwih setitik-titike haid yaumun iku sedina, walailatun lan sewengi. Lil istiqra'i kerana arahe atau berdasarkan penelitian. Wa huwa utawi istiqra' iku at-tatabbu', iku at-tatabbu'u, iku niti-niti atau continue, terus-menerus mencari tahu, bertanya. Artinya tidak hanya 1, 2, 3 orang saja, tapi banyak, ya. Itu namanya tatabbu'. Artinya menanyakannya itu bukan hanya pada 1, 2 orang saja, ya. Jadi surveinya itu banyak, yang disurvei itu banyak. Kenapa demikian? Jadi dalil yang menentukan tentang masalah haid ini berdasarkan istiqra', ya, berdasarkan penelitiannya Imam Syafi'i. Sebab apa? Sebab hadis yang menentukan sedikit-sedikitnya haid itu enggak ada. Hadis yang menerangkan tentang banyaknya haid sampai durasi 15 hari itu pun tidak ada. Kalaupun ada, hadisnya itu dhaif. Kalaupun ada, hadisnya itu batal, maka tidak cukup untuk dijadikan dalil. Nah, begitu. Maka dalam hal ini, cara menentukannya itu adalah berdasarkan penelitian, istiqra', ya. Yang ada itu hadis tentang masalah kelumrahan, tentang keumuman, yaitu antara 6 sampai 7 hari. Itu ada hadisnya. Tapi kalau yang sedikit sampai yang banyaknya, nah itu hadisnya nggak ada. Maka dalilnya itu adalah berdasarkan ijtihad, melalui istiqra', melalui penelitian, ya. Jadi ketika misalkan dalam menggali hukum itu dari hadisnya itu nggak ada, maka para ulama itu berijtihad. Jadi ijtihad itu bisa disebabkan karena dalilnya itu masih belum jelas, namanya dhoni, dalil yang masih belum jelas, sehingga menimbulkan pandangan-pandangan yang berbeda. Ini disebut dengan ijtihad. Atau juga hadisnya itu tidak ada,
sehingga membutuhkan ijtihad atau membutuhkan pemikiran pribadi dari para imam tersebut. Nah, Imam Syafi'i itu ijtihadnya adalah berdasarkan istiqra atau berdasarkan penelitian ya, artinya penelitian langsung survei terhadap banyak perempuan ya, disurvei, artinya ditanya tentang pengalaman perempuan-perempuan tadi ketika datang haid ya. Nah, kemudian yang pertama itu, yang perlu dipahami itu, kita harus tahu dulu bahwasannya untuk menetapkan bahwasannya darah yang keluar itu dinamakan dengan darah haid, maka harus ada kriterianya atau harus ada syaratnya. Yang pertama syaratnya itu adalah keluarnya darah tersebut itu saat usia perempuan itu 9 tahun. Atau dalam hal ini Syekh Nawawi Al-Bantani itu memberi ketetapan bahwasannya bukan berarti 9 tahunnya itu tepat ya. Artinya ketika 9 tahun kurang 16 hari itu sudah masuk bahwasannya perempuan tersebut masuk dalam usia ketika haid. Jadi ketika perempuan itu mengeluarkan darah ya, tapi usianya baru 7 tahun atau usianya 8 tahun ya, maka darah yang keluar itu tidak dinamakan dengan darah haid ya, karena ada batas atau ketentuan usianya. Bisanya disebut darah haid itu ketika keluarnya di usia 9 tahun. Dan ketika usia 9 tahun kemudian sudah mengeluarkan darah haid, ini sudah menjadi ketetapan bahwa perempuan itu sudah balik ya. Jadi 9 tahun sudah haid, maka perempuan itu sudah dinamakan balik ya. Tapi misalkan sampai 12 tahun belum haid ya, sampai 15 tahun juga belum haid, itu pun sudah balik ya. Karena penentuannya itu bisa dari 2 kondisi. Bisa saja ketika dia itu haid dalam usia 9 tahun menjadi balik, atau belum haid sampai usia 15 tahun. 15 tahun pas ya. Nah, maka itu pun sudah dikatakan balik ya. Jadi usia 15 tahun itu adalah batas-batas terakhir. Haid ataupun tidak haid, haid ataupun belum haid, ketika sudah 15 tahun sudah dipastikan balik. Ini bagi perempuan ya. Itu salah satu alamat ciri baliknya perempuan yang berkenaan dengan haid ya. Kemudian keluarnya darah itu ya, itu harus 1 hari 1 malam. Jadi biasanya begini, 1 hari 1 malam, misalkan keluar darahnya itu jam 12 siang ya. Nah, kemudian nanti sampai kepada jam 12 siang lagi. Ya, berarti kan 24 jam ya. 12 siang sampai 12 siang lagi ya. Nah, itu berarti hitungannya 24 jam ya. Atau ketika 1 hari 1 malam keluarnya terus-menerus, artinya tidak terputus-putus ya, selalu keluar. Nah, maka itu sudah dipastikan bahwasanya darah itu adalah darah haid ya. Wis pasti gini ya. Wis pasti, karena 1 hari 1 malam keluar terus ya. Nah, sekian bagaimana ketika misalkan terputus-putus ya. Artinya terputus-putus itu misalkan 1 hari jam 12 siang itu keluar darah haid 12 siang.
kemudian jam 6 maghrib, ya jam 6, waktu maghrib itu berhenti, ya berarti kan tembak koli pirang jam kuno, tembak koli 6 jam, nah berarti terputus kan. Nah itu untuk meyakini bahwasannya darah itu darah haid, itu nanti ditunggu ya sampai ada hitungan 24 jam. Ya, paham ya? Jadi misalkan hari Senin itu 6 jam, nah kemudian hari Selasanya keluar lagi sampai 18 jam. Ya, 18 jam. Berarti di hari kedua itu sudah dipastikan darah haid. Karena apa? Karena hitungannya sudah 24 jam. Ya. Jadi wis 24 jam. Nah, kalau misalkan terputus-putusnya itu lama, ya. Nah, berarti kan menentukannya itu juga lama. Ya. Jadi contoh misalkan hari pertama itu keluar darahnya 6 jam. Ya. Kemudian hari kedua keluar darahnya 10 jam. Berarti tembak biru kuno 16 ya. Nah, kemudian hari ketiganya keluar lagi 3 jam misalkan. Berarti biru kuno 19 ya. Nah, kemudian hari keempat baru keluar lagi 5 jam. Darah itu ya. Nah, berarti di total 24 jamnya itu ada di hitungan ke 4 hari. Ya, jadi 4 hari baru bisa meyakini bahwasannya itu adalah darah haid. Kan begitu. Nah, terus yang menjadi permasalahan ya, itu bagaimana ketika misalkan 1 hari keluar kemudian putus. Ya, putus. Ya, 1 hari keluar selama 6 jam ya. Nah, terusan kan putus. Nah, kemudian masuk waktu sholat. Nah, ya kan. Nah, sedangkan kita ini belum yakin ya bahwasanya itu darah haid. Ya. Maka caranya itu adalah ya tetap sholat. Ya. Cuman tidak wajib mandi dulu karena belum pasti. Ya. Jadi pedo dicewoki bae, pedo diberseni bae, tetap mengerjakan sholat dan boleh melakukan aktivitas yang lain, bukan begitu. Tapi kalau misalkan sudah pasti hitungannya 24 jam, nah baru itu dimulai kita sudah yakin betul bahwasanya ini adalah darah haid. Ya. Ya untuk pemula, ya atau begini ya, yang jelaskan begini. Masalah haid ini itu adalah urusannya perempuan dan kebiasaan perempuan itu berbeda-beda ya. Tapi kalau orang yang sudah kebiasaannya itu sudah paten, ya maka beda lagi nanti ya. Berarti dia itu sudah bisa mengira-ngira bahwasannya 24 jamnya ini ya itu di 4 harinya atau di 3 harinya ya, itu kebiasaannya begitu ya. Maka dia itu begitu keluar darah, dia sudah meyakini bahwa ini adalah darah haid. Maka ketika dia itu memiliki keyakinan semacam itu, ya, nah baru kemudian tidak boleh melakukan. Jadi pokoknya sih beginilah. Artinya ketika kita mengerjakan sholat, karena kita menduga bahwasannya kita belum pasti ini darah haid, itu pun boleh. Ya, karena belum pasti sih. Ya. Jadi permasalahannya kan ada 2. Kalau yang kontinu 1 hari 1 malam terus-menerus itu sudah pasti. Ya. Kalau yang keluarnya 1 hari 1 jam kemudian berhenti, nah itu kan belum pasti. Darah apa? Ya. Makanya ketika belum pasti, ya itu dikembalikan. Kalau kita ngerjakan sholat, ya apa-apa. Karena apa? Ya karena kita menduga bahwasannya ini bukan darah haid. Ya. Ketika kita meninggalkan sholat pun itu nggak apa-apa. Karena kita menduga bahwasannya ini adalah darah
darah haid. Jadi semuanya itu masih bersifat dugaan, ya. Jadi nanti kita tergantung pilihan kita sajalah. Bagaimana kan begitu, ya. Betul, ya. Tapi kalau misalkan kita yakinnya itu sudah kebiasaan, ya, kebiasaannya itu tertib, ya. Artinya kebiasaannya tertib itu ketika durasi 2 hari itu, ya, itu hitungannya sudah 24 jam. Nah, itu berarti tertib kan? Kebiasaannya begitu, ya. Maka kita ya pasti meyakini bahwasannya nantinya yang keluar yang di hari pertamanya itu darah haid. Ya. Nah, kalau misalkan yang haidnya itu tidak teratur, ya, nah ini yang menjadi masalah lagi. Nah, makanya bagaimana untuk caranya yang tidak teratur? Ya maka sholat aja kan begitu. Sebelum genap hitungan 24 jam. Ya, karena ketentuan syaratnya itu ya bisanya disebut darah haid itu setelah darah keluar itu hitungannya ya kalau yang terputus-putus ya itu ada ketika dikumpulkan itu 24 jam. Paham ya kakek ya? Jadi mau kesalahan yang pertama kan namunnya kan di normal kan darah kan 24 jam. Kan tahu hitung jam beli mampet. Nah itu kan ditunggu sampai 24 jam paling beli ya maksudnya dalam hari itu. Artinya begini ya, sebetulnya durasi keluarnya darah 24 jam itu nanti kan berlangsung sampai 15 hari. Paham ya? Maksimalnya itu sampai 15 hari, dari hari ke-1 sampai ke 15 hari. Itu nanti dikalkulasi. Kalau memang antar 1 sampai 15 hari itu terdapat hitungan 24 jam, walaupun terputus-putus, itu berarti haid. Tapi kalau hitungannya itu dinteni sampai 15 hari, mung 10 jam itu gede. Nah, itu berarti bukan darah haid. Itu berhitungannya begitu. Ya. Jadi 24 jam itu terbentang dari hari pertama sampai batas akhirnya sampai kapan? Sampai 15 hari. Ya, pulane ketika yang terputus-putus itu solusinya bagaimana? Sholatnya kan begitu. Ya, sholatnya bagaimana? Ya sudah, karena kita ini belum pasti, yuk kerjakan sholat selagi masih belum ada kejelasan hitungan 24 jam. Tinggal dibersihkan saja, kemudian kita sholat. Nah, misalkan kenyataannya setelah 1 minggu, 24 jam, berarti sholat kita kepriben Kang mau kok. Berarti kan sholat kita pada waktu haid. Ya nggak salah juga, karena kita nggak tahu. Ya, karena kita dugaannya itu bukan begitu. Ya, kita menduganya itu bukan darah haid. Jadi nanti tergantung dugaan. Ya makanya kan artinya sebetulnya sih kelumrahan ini bisa dilihat dari kebiasaan bukan konon. Jadi menerangkan yang di luar kebiasaan itu adalah sangat langka kan begitu. Ya, sangat langka. Makanya bisa terjadi begini. Ya. Ketika misalkan di sini kan diterangkan bahwasannya wa aqallul haidi yaumun wa lailatun, 1 hari 1 malam. Artinya full 1 hari 1 malam itu keluar. Ya. Nah, kemudian hari keduanya dia mampet. Ya, mampet gini. Ya, sudah tidak keluar lagi. Ya. Wis blebet maning kono ya. Dinteni sampai sejam kemudian tidak keluar lagi. Ya sudah mandi. Ya. Barangkali saja iki wis bener-bener mampet. Ya kan begitu ya, barangkali ini wis bener-bener mampet. Ya. Nah, pribeje kemudian setelah hari ketiga metu maning. Nah, ya berarti nanti itu darah haid. Ya, berarti masih darah haidnya masih menyambung. Ya, masih menyambung. Nah, berarti sholatnya kita bagaimana? Ya sholat kita kan kita menduganya itu kita sudah selesai. Ya maka nggak ada masalah. Sholat kita nggak ada masalah karena kita menduga sholatnya yang kita lakukan itu adalah posisi kitanya sudah suci. Kan begitu. Ya. Nah, jadi praktiknya begitu. Ya. Atau begini, contohnya misalkan 1 hari 1 malam haid.
Ya, 1 hari 1 malam ini haid. Full ya, 24 jam. 1 hari 1 malam. Berarti kan sudah yakin darah haid. Nah, kalau yang keumumannya itu terus-menerus sangat. Ya, hari keduanya keluar lagi, walaupun durasinya beda ya. Hari ketiganya keluar lagi, keempat lagi. Sampai batas mampetnya itu hari ke-6 atau hari ke-7. No, kan begitu. Itu secara keumuman. Nah, sekian misalkan ning dina ke papat mandeg. Ya, mandeg nih ning dina ke papat nih mandeg. Ya, artinya sudah tidak ada darah lagi, ya. Nah, ya sudah mandi. Ya, no, sudah mandi, ya. Nah, adapun misalkan ya kemudian hari ke-7-nya keluar lagi, ya, hari ke-7 yang betul maning, ya. No, maka ya berarti yaitu berarti masih kategori rangkaian haid tadi. Ya, masih nyambung, ya. Cuman kita tidak disalahkan karena kita menduganya sudah mampet, ya. Tapi misalkan kita patang dina mampet, wis tak enteni belas sampai pitung dina. Ya, biasanya pitung dina iki engke ning 6 dina metu maning pitung dina tembake mampet misalkan. Nah, berarti hari ke-4, ke-5, ke-6 kita iki kan dingerjakaken salat. Ya, boleh atau tidak? Menurut pendapatnya Imam Rafi'i, boleh. Ya, boleh. Ya, karena kita menduga kebiasaan kita itu nanti hari ke-6-nya itu keluar lagi, baru hari ke-7-nya mampet. No, boleh ya. Tapi ya, bukan begitu ya. Tapi ada tapinya ya. Jadi ketika kita mengerjakan sholat tersebut, ya, ketika kita mengerjakan sholat tersebut, itu kita tidak berdosa itu saja, ya. Karena yang kita lakukan itu adalah berdasarkan apa? Berdasarkan kebiasaan. Cuman bedanya nanti apa sih? Ketika misalkan ternyata kebiasaannya misalkan 7 hari, kok ternyata wis dino kepapat ini mandek demenanan, ya kan? Mandek demenanan dan hari ke-7-nya itu tidak keluar darah lagi. Hari ke-6 ke-7-nya berarti kita mengkodoi sholat, ya, kita mengkodoi sholat. Iya, ya, yang 2 harinya itu kita kodoi, tapi kodok kita itu tidak disalahkan karena ketidaktahuan, ya. Jadi hari ke-4 ya mampet, ya, hari ke-4 nih mampet gitu, ya. No, oli bije kita nunggu sampai hari ke-7 karena lumrahnya itu kan hari ke-7 oli, ya. Cuma nanti ketika kenyataan hari ke-7-nya itu tidak keluar lagi sampai amblas, ya. Nah, berarti nanti kodok yang 2 harinya ini, hari ke-5 dan hari ke-6-nya kita mengkodoi sholat. Cuman kodok kita ini tidak disalahkan. Itu menurut Imam Rafi'i, ya. No, tapi karena kan itu perubahan pergeseran. Awal perubahan pergeseran kan seterusnya kan berarti kan ya enggak, justru malah sebenarnya sih dikongkone bokus mandeg ya sholat kage adus kage sholat beli ngenteni sampai pitung dino apa mana ngenteni pepeko sampai 15 dino loh ke masa akhirnya sampai 15 dino ya non jadi dalam 1 bulan ini perempuan kan ya head kan ya. Nah itu harus menjadi patokan hukum dulu bahwa keadaan wong wadon iki kunci hari masalah 1 hari sampai 7 hari atau 1 hari sampai ditunggu 15 hari itu sih anuan lah kemudian pasti 24 jam nih metu masih itu pertanyaan ini yang enggak 24 jam maksudnya itu minimal darah yang keluar itu 24 jam dalam 1 bulan ini nih berdua nih 24 jam nih entah itu 1 hari 2 hari atau 15 hari pertanyaan itu ya
Jadi itu kan mengenai bisa data kan mengenai kasus ya. Wis kenen sampai 15 hari konon. Iya. Head ya. Ada yang lamunan wis 24 jam metu head gitu kan. Itu jatuhnya 2 hari atau 1 hari. Ya. Berarti kan sudah pasti walaupun keluar darah lagi di bulan di hari keempat atau ketiga. Itu tetap darah head. Terus, paham? Itu tetap darah head. Ya. Jadi begini, ya. 24 jam itu adalah hitungan minimal masuk kategori head. Kalau kurang dari 24 jam, walaupun sampai 15 hari, berarti bukan darah head. Nah, maksimalnya nggak ada. Ya, jadi bisa saja begini, ya. Jadi misalkan 1 hari 10 jam keluar, ya. Hari kedua 10 jam, ya. Hari ketiga mampet, ya. Hari keempat 10 jam, hari kelima 10 jam terus misalkan, ya. Itu kan berarti 24 jam lebih. Itu pasti sudah masuk. Walaupun luwi kan. Nah, itu adalah hitungan paling tidak darah yang dikeluarkan itu kalau disambung itu 24 jam. Kalau disambung 24 jam ini setelah minimal kalau disambung itu 24 jam. Nah, kalau lebih daripada 24 jam, ya berarti itu pasti masuk. Kan begitu. Batas minimal. Pertanyaan apakah ada batas maksimal? Ya nggak ada. Misalkan sedino jadi 24 jam. Terus beli metu-metu maning. Nah, sekiki metu maning 24 jam maning berarti terus head terus. Ya, terus. Ya. Nah, hari kedua, hari ketiga misalnya 24 jam maning tetap menyambung. Ya. Nah, maksudnya begini, 24 jam itu adalah hitungan durasi kategori keluarnya darah itu, ya, bisa masuk disebut head itu paling beli hitungannya 24 jam paling tidak. Kata-kata paling tidak itu berarti minimal. Ya. Ya, paham ya? Minimal itu tuh. Ya. Nah, 24 jam ini beli kang sekaligus 1 hari 1 malam. Kang ditunggu sampai 15 hari. Kan konon. Atau maning kang sampai 15 hari itu 24 jam. Ya bisa jadi kejadiannya lebih banyak sampai 100 jam ketik misalkan. Kalau disambung menyambung, tapi tetap ya itu adalah hitungan minim. Namun untuk kategori yang pemula kan tahu head ya. Ketika misalkan jam loro awan head. Itu berarti untuk asal kan berarti masih 1 jam lah. Ayo, mampet. 1 jam. Artinya ketika itu uang kang pemula loh, apakah masih boleh melakukan sholat? Karena ini kan belum tahu jelas. Ya, belum tahu jelas. Ya, nah kalau belum tahu jelas, nanti kita menduganya apa saja, kan begitu ya. Kalau kita menduga, dugaan itu berarti kita ya dua dugaan masing-masing. Kalau kita menduganya bahwa itu darah head, ya maka jangan sholat. Tapi kalau kita mendugai misalkan bukan darah head, ya, nah ya berarti ya sudah kita sholat. Ya, kalau kita ragu-ragu head atau bukan, ya berarti anggap saja bukan head, kan begitu. Betul, untuk pemula memang, ya kan. Gue dikit, diteruskan dikit, ya, hampir jelas ya nanti. Terus darah yang keluar itu, ya syaratnya yang ketiga, itu tidak melebihi sampai 15 hari. Ya. Jadi kalau misalkan lebih dari 15 hari, masih keluar lagi. Ya, wisoli 15 dino. Ya, ini kan hitungan maksimal terakhir. Ya, hitungan maksimal terakhir. Setelah 15 hari, keluar lagi. Ya, maka itu bukan dinamakan darah head. Yang keluar laginya, ya, bukan darah yang sampai ke 15 hari. Jadi misalkan keluar lagi sampai
pitulas dina. No, maka yang rong dinanya ini, yang 2 harinya ini tidak masuk kategori haid. Ya, kan begitu. Jadi begitu wis 15 dina, ya, wis 15 dina, ya wis langsung sholat. Kan begitu. Adapun metu maning, ya dipastikan bukan. Karena batas akhir keluarnya darah itu sampai 15 hari. Ya. Paham lih? Serok apa kang ditakonaken? Kalau misalkan mau wadonkan pekerja ya, khususnya pekerja. Dan waktu beduk misalkan, waktu beduk ini durung sholat Pak Ulu. Waktunya terus waktu beduk durung sholat, begitu jam 1 ngecek haid. Termasuk kodok. Iya, karena sudah masuk kewajiban. Ya, ya. Jadi misalkan dia itu waktu duhur sudah masuk, tapi dia menunda sampai jam 1. Nah, setelah jam 1 kemudian keluar haid. Ya, maka dia itu masih terkena kewajiban sholat duhur. Wajib dikodoi sholat duhurnya. Ya, jelas ya. Nah, kemudian haid itu ya keluarnya itu setelah masa suci. Paham? Paling sedikit-sedikitnya masa suci itu 15 hari. Ya, jadi misalkan haid berhenti, ya wis berhenti total, ya. Ini nanti ditunggu sampai 15 hari, ya minimal. Nah, setelah 15 hari keluar, nah itu namanya darah haid. Tapi misalkan baru 10 hari keluar lagi darah, berarti bukan darah haid. Ya, memang gini pemahamannya kudu bener-bener dipahami ya. Artinya ketika beli konsentrasi kok ya mumet ya ketika tidak konsentrasi ya. Atau ketika misalkan permasalahannya itu berbeda ya, karena perempuan itu kan berbeda ya, maka juga nanti jawabannya itu juga akan berbeda pula. Jadi kasusnya berbeda, maka jawabannya itu pasti berbeda ya. Jadi dalil yang menetapkan masalah haid ini yaitu ya karena yang paling sedikit-sedikitnya itu hadisnya nggak ada, maka berdasarkan penelitian. Jadi setelah bertanya sekian banyak perempuan itu, ternyata perempuan itu terbagi menjadi 3. Ya, no, kang 1 hari 1 malam kemudian berhenti, ya, ya, walaupun sedikit, ya. Nah, kemudian kang sampai apa sih keumumannya rata-rata ya mayoritas perempuan itu ditanya itu ya berhenti itu antara 6 sampai 7 hari. Kebanyakan ini ya bisa jadi lamun anu kok 20 berbanding 1 kan begitu ya. Atau misalkan 100 berbanding 1 bisa jadi, tapi kan tetap ya kasus yang model demikian. Nah, maning kang sampai 15 hari ya, itu pun ada. Nah, ini yang kedua tersebut yang mengenai sedikit dan yang banyak itu sumber hadisnya nggak ada. Ketika ada pun doif, maka tidak bisa menjadi rujukan. Yang ada itu adalah hadis yang menerangkan tentang keumuman ya antara 6 sampai 7 hari. Ya, jadi wis dipahami ya. Prakteknya begitu. Jadi contohnya begini ya. Jadi ketika misalkan wong iku perempuan 3 hari keluar darah. Ya, 3 hari keluar darah. Dan sebetulnya darah iki wis cukup 24 jam lebih malahan. Ya, dari masa 3 hari nih, ya. Berarti kan sudah dipastikan darah haid ya, karena wis durasi 24 jam ya, bahkan lebih ya. Jadi saya ulangi lagi bahwasanya durasi 24 jam itu adalah hitungan minimal masuk kategori
disebut darah haid itu ketika ada durasi, kalau terus-menerus ya 1 hari 1 malam, ketika tidak terus-menerus ya bisa jadi pokoknya lamun dikumpulakan itu 24 jam baru kemudian diyakini betul-betul bahwasanya itu darah haid ya. Nah, 3 hari keluar darah ya. Nah, kemudian setelah 3 hari mampet ya, berhenti sampai patang dina ya, berhenti sampai 4 hari ya, sampai 4 hari. Nah, kemudian setelah 4 hari ya keluar lagi darah haid ya selama 5 hari ya, selama 5 hari. Ini contoh ya. Nah, jadi selama 5 hari ya. Maka ketika dijumlah itu ya, ketika dijumlah itu antara 3, 4, 5, pira jumlah itu no? 3, 4, 5, 12 kan ya. Nah, jumlahnya kan 12. Berarti jumlahnya 12 hari. Nah, ini masuk kategori haid ya. Tapi lamunan misalkan hitungannya itu lebih ya, lebih ya, sampai melebihi 15 ya, maka yang lebihannya ini tidak dinamakan darah haid ya. Jadi contoh misalkan begini, dia keluar darahnya 7 hari ya, 7 hari keluar darah. Nah, kemudian suci sampai 10 hari ya, 10 hari suci ya, 10 hari suci keluar darah lagi ya, paham ya. Jadi pisoli pitung dino nu mampet ya, kemudian mampet itu sampai suwe sampai 10 hari, kemudian keluar lagi ya, keluar lagi ya, atau mampetnya sedelat lah lamunan kok. Jadi pitung dina mampet patang dina ya. Nah, setelah itu metu maning geti ya, metu maning geti, atau diulangi maning aduh kedreng hitungi. Keluar darahnya 7 hari ya. Nah, kemudian mampet sampai 10 dina ya, mampet sampai 10 dina ya. Nah, setelah mampet 10 dina ya, kemudian metu geti maning sampai 3 dina metu geti sih ya. No. Berarti lamunan di total iku jumlahi anak 20 hari gini ya. No. Maka ketika hitungannya 20 hari, darah yang keluar setelah itu namanya istihadah ya. Paham ya? Jadi karena itu ditambah mampet gede sampai 10 hari pun ya itu wis 15 hari ya kan. Maka ketika keluar lagi itu ya sudah dipastikan namanya istihadah. Iya, betul ya. Jadi minimal 15 hari setelah suci ya. Nah, itu nanti rangkaiannya ke situ. Yo semacamnya yo darah kotor lah, bisa jadi ya tetap wajib sholat ya. Jadi ketika keluar darah istihadah itu tetap wajib sholat, cuman sholatnya anu syarat-syaratnya ya, artinya wudhu engko ngenteni mancing waktu ya. Jadi misalkan pengen sholat duhur, yang kok berwudunya itu setelah masuk waktu sholat duhur. Jadi pokok dorong mancing waktu duhur jangan berwudu ya, tapi setelah maksud duhur baru berwudu. Nah, kemudian juga ya pasti harus di berseni dulu kemudian disumpel kan begitu. Rawang riwayataken ya zalika ing mengkono-mengkono aqallul haidi yaumun walailatun ya, an atau ruwiya diriwayataken opo zalika mengkono-mengkono aqallul haidi yaumun walailatun,
diriwayataken an Ali bin Abi Thalib saking sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tapi hadis ini dhaif sehingga tidak bisa dijadikan rujukan dalil. Ya. Wa nassa asy-Syafi'i, lan ngenas itu adalah menetapkan hukum, ya, namanya nas. Sopo asy-Syafi'i, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ya, ala zalika, ya, ing atase mengkono-mengkono aqallul haid fi amati kutubihi, ing dalam keumumane pira-pira kitabe Imam Syafi'i, ya. Jadi Imam Syafi'i itu menetapkan bahwasannya aqallul haid yaumun walailatun dalam kebanyakan kitab-kitabnya. Nah, ini hadisnya ada, ya, tentang aqallul haid, cuman hadisnya dhaif sehingga pekuning urusan tentang penetapan hukum dalam ranah ilmu fikih maka harus yang sahih. Ya, kalau untuk ubudiyah, ibadah, fadhailul a'mal, yo kang dhaif kan tidak menjadi masalah karena itu urusannya karo kesemangatan kita. Ya, bukan untuk menentukan hukum. Tapi kalau untuk menentukan hukum, maka hadisnya itu harus hadis yang sahih, ya. Wa nasolan ngenas menetapkan hukum sopo Imam Syafi'i fi maudiin akhor, ing dalam panggonan kang sejene, maksudnya kitab yang lain. Artinya ada salah satu kitabnya itu menetapkannya berbeda, yaitu dengan kata-kata anna aqallahu, sak temene setitik haid iku yaumun, iku sedina. Jadi tulisane, ya, iku hanya anna aqallahu yaumun, ya, langko walai latune, ya. Wa muradu Syafi'i, akan tetapi utawi kang dikehendaki Imam Syafi'i iku bilailatihi kelawan bengiye yaum. Jadi walaupun menulisnya itu atau menetapkannya itu dengan kata-kata yaumun, ya, akan tetapi yang dimaksud itu adalah pokok sedino itu yo sedino sewengi 24 jam, ya. Jadi misalkan pirang dina lagi, ya, pokok ngerental mobil ngomongnya sedina, ya berarti sedina sewengi yang dimaksudku, ya. Ya, pokok 12 jam ya setengah hari, maksudnya begitu. Wa ghalibuhu, dene utawi kelumrahane, keumumane, ya. Jadi kebanyakan pokok ghalib itu kelumrahane, ya. Orang berhenti haid itu iku situn, iku 6 au sab'un utawa pitu, ya. Jadi kelumrahannya, keumumane wong wadon iki umume ya mandege ku antara 6 dina sampai 7 hari, ya. Artinya jarang ketika sedina iku mandeg, ya. Artinya walaupun sudah memenuhi kapasitas durasi waktu misalkan 24 jam, ya, kemudian berhenti, ya ana si ana, sebab Imam Syafi'i kan wis nakoni, ya, anu kang wong model makanya di anu, ya, cuman sedikit, ya. Makanya yang kebanyakan itu adalah berhentinya darah itu setelah 6 hari atau 7 hari, ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pun berdasarkan hadis Kanjeng Nabi, perkataan Kanjeng Nabi Muhammad, ya. Lihamnata maring Hamnah, ya, lihamnata binta Jahsyin, ya, maring Hamnah binta Jahsyin, ya. Iki sepupu Zainab binti Jahsh, ya, salah satu istri Kanjeng Nabi, ya. Adie dikat, ya. Jadi Hamnah ini adiknya Zainab,
ya. Jadi adiknya Zainabnya itu istrinya Rasulullah, ya. Jadi adik IP Kanjeng Nabi. Ya. Tahidina, ya. Pada head sirawadon, ya. Pada head sirawadon. Sittata ayamin, ing dalam 6 pira-pira dina, ya. Jadi siraiku hede 6 dina au sab'atan utawa pitung dina fi ilmillahi ta'ala berdasarkan ketetapan Allah Ta'ala, ya. Jadi Allah Ta'ala itu menetapkan keumumane, kan begitu ya. Nah, jadi keumumane itu perempuan-perempuan itu ketika haid itu 6 sampai 7 hari, ya. Itu ketetapan Allah yang umum, ya, yang berlaku, ya. Walaupun nanti ketika misalkan ada yang 1 hari sampai 15 hari itu adalah di luar keumuman, tapi ada, ya. Tapi ada. Makanya tetap dibahas oleh Imam Syafi'i, yaitu ya sedikitnya dibahas, banyaknya juga dibahas. Karena ada perempuan yang model demikian, yang tidak teratur haidnya. Tapi secara keumuman, ya, itu antara 6 sampai 7 hari, ya. Sumbag tasili, maka setelah 6 atau 7 hari sumbag tasili, mangka pada adu sasira, ya. Wa idza ra'aiti lan nalikane ningali sapa sira, nalikane weru sapa sira, ngomong ning mau Hamnah, ya, annaki sak temene sira iku kot tohurti, teman-teman wis suci sira, ya, was tangkokti lan tegese mandeg sira, ya. Nah, jadi ketika kamu itu sudah mengetahui kamu itu sudah suci, sudah berhenti, fasolli arba'an, maka sholatlah arba'an kelawan papat wa isrina lan 24, ya. Au salasan wa isrina utawa 23 lailatan apane bengine wa ayya mahunna lan piro-piro awane mau, ya, lan pira-pira awane arba'an wa isrina au salasan wa isrina. Artinya begini, ya. Wasumi lan puasa sira, ya, fa inna dzalika mangka sak temene mengkono-mengkono tahidina, ya, fa inna dzalika yujzi iku nyukupi ki ing sira, wa kadzalika lan kaya dene mengkono-mengkono tahidina sittata ayamin faf'ali, maka ngelakonana sira atau ngelakonana sira iku tetapkanlah fi kulli syahrin ing dalam setiap bulane, ya. Kama yathurna kaya olehe suci sira limikoti haidihinna maring pira-pira batasan-batasan waktue haide nisa para wong wadon, watuhrihinna lan sucie wong wadon. Rawang riwayataken hu ing hadis sapa Abu Dawud wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi. Waqala lan ngendika, ya, waqala lan ngendika sapa Imam Bukhari yang dimaksud. Waqala lan ngendika sapa Imam Abu Dawud, ya, ngendika hasanun sahihun, ay hadzal hadis hasanun sahihun. Hadis ini merupakan hadis hasan dan sahih. Jadi kata-kata hasan sahih ini adalah kata-kata yang hanya ada atau diungkapkan oleh Imam Abu Dawud, ya. Kalau Imam Bukhari Muslim ya sahih saja, nggak ada hasanun sahihun. Wa aksaruhu, ya, dini utawi
akeh-akeh haid iku khamsata asyara iku 15 ya yauman apane dinane bilayalihinna kelawan pira-pira bengine ya. Gue dikit kin wis prakat dikit kin hadis dikit ya, bahwasanya begini ya, hadis ya, jadi yang menerangkan tentang keumuman wanita haid itu ada hadisnya ya. Jadi kalau yang menerangkan tentang sedikit-sedikitnya hadisnya doib, tidak bisa dibuat hujah. Makanya dalilnya adalah yo istiqro berdasarkan penelitian Imam Syafi'i. Nah, kalau untuk kelumrahan secara keumuman ini ada hadisnya ya. Itu ada hadisnya dan hadis ini itu dianggap sahih ya. Hadis ini adalah hadis yang sahih atau hasanun sahihun. Ya berarti padubelah ya, hasanun sahihun itu adalah sahih karena ada kata-kata sahih. Ya, jadi kata-kata hasanun sahihun ini adalah kata-kata yang diucapkan oleh Imam Abu Dawud ya. Jadi kalau imam yang lain, Imam Bukhari atau Imam Muslim, Imam Nasai itu tidak memakai kata-kata hasanun, yo sahih yo sahih, begitu saja. Nah, ini hadisnya ada dan hadisnya itu sahih ya. Jadi kata Kanjeng Nabi itu, Kanjeng Nabi memberi pengetahuan bahwasanya sesuai dengan ketetapan Allah, kebiasaan Allah, ketika perempuan itu haid, maka keumumannya itu durasi lamanya adalah 6 sampai 7 hari. 6 hari atau 7 hari. Nah, ketika kamu itu sudah berhenti, sudah betul-betul yakin ya, maka kerjakanlah sholat ya yang 24 hari itu ya. Maksudnya kan begini, 24 hari itu berarti lamun ditambah 6 hari kok berarti satu bulan ya. Berarti kamu itu masa haidnya itu adalah 6 hari, bukan begitu. Nah, kemudian ketika salasan wa isrina atau 23 hari, nah berarti menyimpulkan haid itu 7 hari ya, sucinya kemudian 23 hari ya, 23 hari ya, karena 1 bulan 23 tambah 7 itu berarti kan 30 hari ya. Jadi 23 hari masa sucinya. Ini secara keumumannya begitu ya. Nah, setelah sudah menjadi kebiasaan ya, sudah menjadi kebiasaan ya, artinya ketetapan dari Allah itu sudah menjadi kebiasaan, maka faf'ali fi kulli syahrin. Jadi tetapkanlah dalam nanti bulan-bulan demikiannya itu ya begitu kebiasaan kamu. Kan begitu. Ini adalah melihat yang normal, yang umum ya. Nanti kalau misalkan kondisinya itu berubah, ya nanti hukumnya juga berubah lagi ya. Jadi kita kembalikan lagi bahwasanya hukum-hukum apapun itu tetap tidak paten. Artinya apa? Artinya setiap hukum apapun itu nanti dilihat situasi dan kondisinya, karena situasi dan kondisi ini bisa menjadikan hukum itu berubah. Itu. Wa aksaruhu khamsata asyara yauman bilayalihinna. Ya, adapun paling banyak-banyaknya haid itu adalah 15 hari. 15 malam ya. Jadi 15 hari 15 malam. Lil istiqra. Ini pun berdasarkan penelitian ya. Jadi setelah berdasarkan penelitian, Imam Syafi'i itu bertanya-tanya, oh ternyata Kang sampai 15 dino gedik tembake mampet. Kan begitu. Nah, ini enggak ada hadisnya ya yang menerangkan tentang hitungan sampai 15 hari. Adapun hadisnya juga doif ya.
Waruwiya lan diriwayataken ya apa hadis an Ali radhiyallahu anhu aidon hale mali. Ya, jadi ini pun hadisnya itu dianggap hadisnya lemah. Ya, makanya Imam Syafi'i itu menyatakan penetapan hukumnya tentang masalah sedikit, tentang masalah aksaruhu sampai banyak-banyaknya itu adalah berdasarkan istiqra, berdasarkan penelitian. Qala ngendika sapa Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, ra'aitu weru sapa isun nisaan ing pira-pira wong wadon. Saya melihat beberapa perempuan, ya. Usbitu, ya. Usbitu netepaken sapa isun. Ya. Atau usbitu netepaken sapa isun limaring isun anhunna, ya. Saking mau nisa perempuan tadi, annahunna sak temene nisa lam yazulna iku ora leren-leren sapa nisa. Yahidna iku pada head sapa si nisa wong wadon khamsata asyara ing dalem 15 yauman apane dinane. Ya, jadi begini, saya menetapkan hukum bahwasannya, ini perkataan Imam Syafi'i, saya menetapkan hukum bahwasannya banyak-banyaknya haid itu adalah durasinya sampai 15 hari itu adalah karena saya melihat. Maksudnya melihat itu Imam Syafi'i bertanya langsung, membuktikan langsung, ya, melihat, tahu, ngobrol dengan orang perempuan yang dari obrolannya Imam Syafi'i kepada beberapa perempuan, ya, ternyata banyak juga, ya, perempuan-perempuan yang haidnya itu sampai 15 hari, ya, 15 malam. Jadi ini berdasarkan penelitian. Wa'an syarikin wa atoin nahwahu. Lan diriwayataken saking Syarik, sahabat Syarik, wa atoin lan sahabat ato nahwahu. Jadi sama juga, ya, semacam ini. Itu diriwayatkan dari Syarik, cuman ini hadisnya hadis doif, ya. Walaupun ada periwayatan dari Syarik dan Ato, sahabat Syarik dan sahabat Ato, tapi status hadis ini dianggapnya doif. Wal mu'tamadu utawi kang muktamad yang bisa diambil pegangan fi dzalika ing dalam mengkono-mengkono aksaruhu khamsata asyara, di dalam penetapan banyak-banyaknya haid itu sampai 15 hari, al istiqra'u iku penelitian. Jadi dalilnya yang bisa diiktimad, yang bisa dibuat pegangan itu bukan hadis, karena hadisnya hadis doif. Jadi dalilnya itu yang diambil adalah dalil istiqra, ya. Jadi langsung olah TKP bahasa, pembuktian secara langsung, ya. Karena apa? Karena ketika misalkan mengatakan bahwasannya ini sumbernya berdasarkan hadis, nah status hadisnya itu doif sehingga tidak bisa dibuat hujah. Makanya yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i ini adalah ya istiqra, ya. Jadi berdasarkan penelitian secara langsung. Wala yasihu lan ora sah, ya, tidak sah opo al istidlalu, opo nyukut dalil, mengambil dalil. Tidak sah mengambil dalil bihadisi tamkutu ihdahunna syatra dahriha la tusolli, ya. Maka tidak sah, ya, ketika mengambil dalil dari hadis ini, ya. Hadis apa? Tamkutu ihdahunna, meneng berdiam sopo ihdahunna salah sijine perempuan atau nisa syatra dahriha
ing separoe masain nisa la tusolli hale ora salat sapa nisa. Artinya ya ini tidak bisa diambil dalil ya. Jadi tamkusu ihdahuna ini tidak bisa diambil dalil. Artinya apa tamkusu ihdahuna ini adalah bahwasanya separuh ya dari perempuan itu ya itu dikerjakan dengan diam, artinya tidak melakukan apa-apa. Ya, artinya apa? Artinya dalam taruhlah misalkan 1 bulan, ya 1 bulan itu perempuan ini yang 15 hari itu untuk diam-diam saja tidak mengerjakan sholat, berarti kan disimpulkannya kayak head, ya, no. Nah, yang 15 harinya dia aktivitas mengerjakan sholat, ya. Jadi secara hitung-hitungan sih pas lamunan di gawe dalil yang apa sih menerangkan tentang masa banyak-banyaknya head 15 hari ya. Karena apa? Karena berdasarkan hadis kian iku wong wadon iku ya waktu dibagi loro. Ya, artinya dibagi loro itu apa? 1 bulan itu yang 15 hari nyagok meneng bae beli ngerjakaken apa-apa, yang 15 hari dia mengerjakan kewajiban. No. Tapi ini tidak bisa atau dibuat dalil. Li'annahu karena sak temene hadza atau karena sak temene hadis iku hadisun iku hadis batilun kang batil la yu'rafu kang ora dikinawerui apa sih hadis, karena hadis ini adalah hadis batal. Jadi begini ya, walaupun kata-katanya itu betul ya, tapi ketika itu bukan Rasulullah, ya kita jangan sampai mengatakan bahwa itu hadis. Nah, misalkan hubbul waton minal iman, ya itu kata-katanya baik, kata-katanya membangun, ya. Tapi kita tidak boleh menjandarkan kepada Rasulullah. Qala Nabi hubbul waton minal iman, ya karena Rasulullah tidak mengatakan demikian. Nah, dan itu banyak, ya, bukan begitu, ya. Walaupun misalkan sesuai dengan kenyataannya itu apa sih benar, kenyataannya benar, apalagi kenyataannya tidak benar. Ya, misalkan Al-Badin Janu dawaun likul lidah, ya, bahwasanya terong itu merupakan obat dari segala macam penyakit kamakola Nabi misalkan. Ya, saking dagang cungi beli payu-payu, wah kudu di hadis ki. Ya, no ya, atau maning misalkan godong-godongan kang anu, ya, walaupun memang kenyataannya itu betul, ya, tapi ketika Rasulullah tidak mengatakan itu tidak boleh, ya, namanya hadis palsu, ya, walaupun kata-katai misalkan betul, ya, no ya, misalkan gawe perkataan bahwasanya daun kelor itu menurut Rasulullah, ya, no, itu bisa menyembuhkan penyakit ini. Rasulullahnya tidak mengatakan, walaupun setelah di lab itu memang benar kandungannya, bukan begitu. Nah itu, apalagi misalkan kandungannya itu tidak benar kono, ya, ngomong bener-bener gawe ngantuk kayak gawe waras sih priben, kan kono ya. Jadi masalahnya begini, jadi kalau memang sesuatu itu ada kemanfaatannya, ya, no, tinggal kita telusuri, ya, apakah hadisnya itu betul-betul ada. Tapi kalau misalkan tidak ada kemanfaatannya, ngaco, tidak sesuai, ya pastikan bahwasanya ini adalah palsu. Ya, no, misalkan beli terbukti kono, no, ya, artinya tidak terbukti, ya. Kala ngendika sapa An-Nawawi, sapa Imam An-Nawawi fi Syarhil Muhadzab, ing dalem syarahi kitab Muhadzab, yaiku kitab Al-Majmu'. Summa qala wa aqallun nifas Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya